Shalom, Shalom. mana kabarnya? Luar biasa. Sudah baca kitab suci belum? Sudah. Amen. Kalau orang membaca kitab suci, pasti tahu kalau hari ini adalah Sabat mingguan. Sudah kita erep Sabat sore yang lalu. Sekarang kita ibadah pada pagi hari ini. Jam 9.26. Artinya kita sudah berapa lama tadi kita puji-pujian. Jadi saya khotbah ini ada di depan saya ini. Jamnya 9.26. Hari ini tuh hari istimewa. Kenapa saya mengatakan hari istimewa? Karena Pesak juga, Sabat ini juga Pesak. Ya. Jadi Pesaknya sudah berbarengan dengan namanya Sabat mingguan. Amin, saudara. Ini yang orang yang baca kitab suci. Ya. Kalau jamnya di Israel, jadi jamnya Israel sekarang, saudara ya. Di Israel sana jam 5.27. Di sini jam 9.27 juga. Jadi dia sana kan sudah jam 5. Ya. Mau menuju ke terbitnya matahari. Karena ini perintah Tuhan. Ini bukan perintah manusia, saudara. Ini karena perintah Tuhan. Ya. Sekarang orang Israel ini sementara saya omong ini, ya, sementara saya bicara ini, sekarang Israel ini masih di dalam rumah. Kalau perintahnya Tuhan, kalau kita baca tadi sudah dibacakan oleh Evan, Keluaran 12 karena 51 ayat. Ya, berdasarkan perintah Tuhan itu, berdasarkan perintah Tuhan, jadi orang Israel ini masih ada dalam rumah, tidak boleh keluar. Sekarang ini saya ngomong ini, jadi mereka ini berdasarkan isi kitab sucinya, mereka sudah Pesak. Sudah Pesak belum, saudara? Sudah. Jadi mereka ini sudah Pesak, ya. Mereka sudah Pesak, karena kita pun kemarin sudah Pesak, pas penanggalan jam 00-nya Gregorian, jam 19-nya Israel. Disitulah dia jam 00-nya kita pun juga berbarengan, karena memang Gregorian ini, saudara, dia tuntas dia. Jadi dari 24.00 itu dia berganti. Tapi kalau Israel itu pas kita 00 itu dia jam 19. Makanya pada waktu penanggalannya kita semua sama sebenarnya, kalau berdasarkan waktu di negara masing-masing, ya kan? Kalau di Indonesia itu kan pada waktu matahari terbenam kan biasanya jam 18. Sana dia masih jam 13. Ya, kita meninggalkan, kita menuju ke tengah malam, baru namanya Israel, matahari terbenam. Begitulah terus menerus gitu kan. Ya. Jadi ini sekarang karena hari ini bertepatan Sabat ini, ya, kita Sabat mingguan dan kita sudah Sabat tahunan. Sabat tahunan itu namanya kalau di Israel dikatakan namanya Sabat Hagadol. Sabat besar. Nah, Sabat besar ini sudah berlalu, kan?
Israel sudah mereka rayakan, karena pas namanya pada waktu penanggalan mereka jam 19 sana, karena nongol juga lah tanggal 14 itu kan begitu, dia keluar tanggal 14-nya itu, sehingga mereka mulai dari situ ya, mulai dari situ merayakan Pesak ini kan begitu ya. Kita lihat, ini saya bukan karang-karang ya, saya bukan karang-karang, ini ada jamnya, penunjuknya ya, kita jam berapa di sini dan Israel jam berapa gitu. Kalau berdasarkan jamnya ini jam 9, kita artinya ada di sini 4 jam lebih lambat dari Israel. Dan perbedaan Indonesia dengan Israel sekitar 4 jam. Ini ada tertulis, ini tidak bisa kita reka-reka sendiri. Ini dia berjalan, ini jam ini dipantau di negara manapun. Kita sendiri pun di sana, di negara manapun bisa saya dipantau juga. Kita Indonesia itu pada waktu kita jam begini, Indonesia ini kan sudah jam, ini nggak boleh bohong ya. Jam-jam begini ini menuju mau selesai ya, jadi menuju selesai karena kita malam yang lalu kita sudah Pesak kan itu, berbarengan juga Erev Sabat, pas gitu Erev Sabat Pesak sudah mulai juga. Jadi nanti Habdalahnya atau akhirnya Sabat ini, maka tanggal 14 juga pun berakhir ya. Yang lucu-lucunya ada orang nanti sore dia mau apanya Pesak. Ada orang ya, saya tidak tahu cara penanggalannya, saya tidak tahu, tapi yang pasti ini saya berdasarkan ini ya, ada petunjuk dari sini, ini tidak bisa dibikin-bikin ini dia jalan, dipantau dimanapun, ini tidak bisa ya. Mau ditanya Israel pun sana, misalnya orang Israel tanya sama kita, kamu di Indonesia jam berapa? Pasti kita jawab jam 9.32. Dia sendiri pun sana jam 5.32 ya. Ini tidak bisa bohong. Kalau ada nanti orang yang merayakan Pesak ya, nanti kita sudah selesai ini, sudah hilang 14 ini, terus dia mau bilangnya Erev. Ada yang bilang Erev Pesak. Saya juga tidak tahu cara hitungannya, ini orang cara hitungnya saya tidak tahu ya. Ada yang melakukan ini kan gitu ya. Ya, kita sudah Pesak kemarin karena berdasarkan isi kitab suci ya. Berdasarkan isi kitab suci ya, makanya yang sudah dibacakan oleh Evan tadi itu ya. Jadi domba-domba itu dipersiapkan mulai tanggal 10 tanggal 10 bulan Nisan. Jadi tanggal 10 bulan Nisan itu dipersiapkan domba-domba itu sampai titik namanya 14 dan nggak boleh lewat sampai titik namanya 14 Nisan. Jadi dari 10 ke 4 itu kan begitu, mau masuk namanya 14 itu kan domba-domba dipotong ya. Jadi domba-domba dipotong. Potongnya domba itu kapan? Karena dari tanggal 10 itu sampai ke 14 itu namanya persiapan, hari persiapan. Jadi hari persiapan ini dari tanggal 10 itu sampai mau masuk namanya 14, mau masuk titik 14 itu persiapan. Kenapa diperkatakan persiapan itu? Karena pasti dipilih namanya domba-domba ini. Kalau ada yang sakit tidak boleh dipersembahkan ya, tidak boleh dipersembahkan. Jadi pokoknya selama 4 hari itu 3 hari pun itu dipantau ini domba-domba ini ya. Jadi pas namanya tanggal 13, ingat baik-baik ya, pas tanggal 13 itu domba dipotong. Domba itu dipotong sudah ya, dipotong domba-domba ini ya. Tanggal 13 itu mau masuk namanya tanggal 14 itu ya, domba-domba yang dipotong tadi itu masuklah di dalam rumah ya. Masuk di dalam rumah. Domba itu tidak boleh ada di luar. Daging domba tadi ini yang dipotong tadi ini tanggal 13 itu mau masuk di dalam rumah tadi itu. Tadi sudah dibaca semua lengkap Evan tadi ini dari 1 sampai ke 51 Keluaran 12 tadi itu sangat jelas di sana kan begitu. Sangat jelas. Jadi tanggal 13 itu dipotong. Pada waktu tanggal 14 awal itu ya, dan awal itu domba itu masuk dalam rumah-rumah. Masuk dalam rumah-rumah
masuk dalam rumah. Tidak boleh namanya domba itu dimasak di luar gitu kan. Tidak boleh begitu ya. Tidak boleh masuk dalam di luar rumah. Masuklah mereka ini. Pada tanggal 14 awal ini daging domba tadi masuk dalam rumah. Jadi seorang manusia pun itu tidak boleh namanya keluar rumah. Karena perintahnya begitu. Coba baca dulu tadi Evan. Tadi yang Keluaran 12 ayatnya 46 Pak. Pasca itu harus engkau masak makan di dalam rumah dan tidak boleh keluar rumah. Kapan terjadinya ini? Awal atau akhir? Saya mau tanya sama saudara. Dia mengatakan itu tidak boleh keluar rumah itu awal 14 atau akhir? Awal setelah matahari bersinar. Pasti. Jadi pasti itu awal. Mereka masuk dalam rumah. Tanggal 14 Teng itu karena memang mode negara manapun itu diawali dengan petang. Petang itu adalah satu malam suntuk. Jadi sore sampai pagi itu dikatakan malam. Dari pagi itu sampai sore dikatakan siang. Ya. Jadi penanggalan manapun di bumi ini, ya. Karena Gregorian itu di tengah-tengah, kan begitu penanggalannya. Kalau Israel itu sesuai namanya kitab suci, jadi bukan Israel, sesuai kitab suci itu penanggalannya mereka dari petang ke petang. Itu tidak boleh dirubah, tidak bakalan berubah. Karena contohnya kan seperti ini. Buktilah kita ini, gitu. Diawali malam. Karena ini ada tulisannya di sini di handphone saya ini 05.37. Sedangkan di Indonesia ini jam 9.37. Dia 9 ini kita bukan malam. Sudah siang, sudah matahari terbit. Kenapa kita matahari terbit? Kenapa nggak malam? Karena kita ambil tengah-tengahnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Jadi Gregorian itu diambil paronya nanti, baru ditutup lagi paro kan begitu. Sehingga penanggalannya Gregorian itu jam 00 itu pasti nongol nanti sana itu 19:11. Pasti juga nongol juga, tapi dia benar-benar utuh dia. Satu malam utuh, satu hari utuh gitu. Itulah pembuktian. Kita tidak pakai orang katanya. Ada orang sekarang ini dia tidak mau merayakan namanya Pesak ini awal, kan begitu? Karena dia berdasarkan orang Yahudi. Ada lagi yang mengatakan kami lebih percaya orang Yahudi, Pak. Luar biasa loh saudara. Ya. Ini kalau dalam kitab suci itu kejahatan namanya. Ya. Yang kita percaya itu berdasarkan namanya isi kitab suci. Ya. Karena Tuhan sendiri pun kita ini, gitu, mengajarkan kita ini supaya sesuai namanya tertulis. Jadi kita ini berdasarkan tertulis, bukan berdasarkan kata orang. Gitu kan? Ada yang bilang, oh kan saya tanya dia orang Yahudi, penanggalannya mereka, ya nanti 14-nya Ereknya nanti kita nanti sore ini. Saya bilang itu mungkin Yahudi Depok kayaknya, atau Yahudi Condet kayaknya. Ya. Mungkin orang tadi yang menerima salah nangkap, gitu. Kalau nanti sore kita itu dia tanggal 19 misalkan di sana dia terbenam di sana, ya bukan 14 tapi yang nomornya 15 ekornya dari kita ini atau 5 ini 539 nanti ekor nanti tunggu sore nanti keluarlah namanya 15 nih Nisan. Kita sekarang ini Israel ini kan 05 ini kan jam 5 ini 14 ini tanggal 14 nanti dia berakhir sesudah nanti mati terbenam. Ya, sesudah nanti kalau kita 00 kan pasti dia terbenam karena 5 jam kan kita terbenam pertama, 5 jam kemudian baru Israel terbenam juga matahari kan. Ini berdasarkan isi kitab suci. Ya. Tadi diomongkan Evan tadi mereka
Makan domba itu tidak di luar rumah, tapi di dalam rumah. Tidak boleh keluar. Baca 49, Eva. Tadi itu yang keluaran. Keluaran 12. Satu hukum berlaku orang Israel maupun orang asing. Satu hukum loh. Gak boleh berbeda hukum, gak boleh apa sembarangan kita menanggalkan. Ya. Disuruh Pesak tanggal 14, kita harus Pesak 14. Disuruh namanya kita roti tidak beragi 15, ya kita harus patuhi. Ya. Kalau kita tidak patuhi ini, ada ancamannya. Taurat itu kan hanya 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ya. Makanya diperingatkan kita tadi, tidak bila tadi satu hukum berlaku kepada orang Israel maupun bangsa asing. Ya. Jadi harus ikut ketentuan yang namanya perintah Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan itu kita harus patuhi. Inilah yang benar-benar sekarang saya tidak habis pikir. Ya. Ada orang bilang nanti sore baru dia Pesak. Bukan masalah Pesaknya yang saya kaget-kaget. Dia bilang Ereb. Padahal ini tanggal 14 ini sudah berjalan. Israel ini berdasarkan kitab suci ini masih dalam rumah mereka. Ini awal. Ya. Kalau mereka Ereb itu kan awal, kan begitu. Ini mereka sudah awal ini. Terus apa yang dia rayakan nanti di sore? Pesak itu artinya lewat. Yang lewat itu bukan anjing, bukan lewat itu sapi, bukan orang. Lewat itu bukan namanya manusia. Yang lewat itu adalah virus, tulah. Ya. Sehingga mereka tadi kamu makan domba di dalam rumah. Ya. Sampai matahari terbit, tidak boleh ada satu tulang pun yang sisa. Kalau ada yang sisa harus dibakar. Jadi sekarang ini orang Israel ini masih ada dalam rumah. Ya. Coba kalau ada temannya Evan ini, supaya orang-orang yang bilang tadi ini eretnya nanti 14-an, mereka pakai eret loh, saudara. Kalau mereka tidak pakai eret, itu mungkin saya tidak terlalu pusing nak udah pemahamannya dia. Yang paling menggila itu namanya, kenapa dia pakai eret? Sedangkan 14 ini sudah jalan, ini jam 5, ini 43 mereka di Israel. Jam 5 ini sudah terbit matahari kan? Belum, ini kan masih malam ini. Tanya sekarang. Kalau orang-orang tadi yang bilangnya itu orang Israel, kita lebih percaya, tanya saja. Sudah nongol nggak 14 ini? 14 ini akan berakhir nanti ya, sore hari. Di sini kita nanti 00. Di Israel sana pun sudah berakhir karena jatuhnya dia tanggal 19 jam 19 kan begitu ya. Misalnya kalau kita berjalan kan berdasarkan tanggal ini kan 00-nya dia kita jam 4 ya kan? Jadi 00-nya kita kan sudah jam 4, jam 1-nya dia kita jam 5-nya. Ya, ikut itu saja lah kan nanti kan 00-nya dia kita sudah jam 4 pagi mau terbit matahari. Ya. Kan begitu. Jam 1-nya dia kita sudah jam 5. Jam 2-nya dia kan terbit matahari menuju terbenam. Sini tidak pernah keliru. Nanti pada waktu penanggalannya juga sama. Tanggal penanggalannya nanti awalnya 19, maka nanti 19 pun di sana akan hilang tadi 14 ini, akan keluar namanya 15. Itu betul-betul saya sampai geleng-geleng kepala. Kalau ada yang bilangnya nanti sore dia punya eret, dia bilang oh iya Pak, penanggalan Israel beda. Betul, jangan kau ajarin, penanggalannya beda, tapi hanya berbeda 5 jam. Kan gitu kan. Kadang-kadang bisa 5, bisa 4, tergantung perputarannya. Kalau kita tulis ini di sini kalau kemarin bilang 4 jam lebih lambat sekarang ya, lebih lambat. Tapi kemarin kemarin lagi itu tulisannya di sini 5 jam lebih lambat, kan begitu.
Ini sekarang ini ada tulisannya, tidak dibikin-bikin kita sendiri atau tidak dibikin oleh Evan segala macam. Ini ada tertulis di sini. Perbedaannya Indonesia dengan Israel itu hanya berbeda 4 jam. Sementara saya ngomong ini dengan tulisannya ini yang keluar ini hanya perbedaannya 4 jam. Nggak bisa ngoles. Lu nggak pakai dalih apapun, kalau kau pakai eret-eret nanti yang namanya 14 Pesak ini, 14 Nisan ini, Pesak ini, lu nggak bisa ngoles berdasarkan isi kitab suci, kan begitu ya. Jadi Pesak itu harus tepat. Tidak bisa kita bikin-bikin sendiri. Kalau engkau bikin-bikin sendiri, ada ancamannya. Coba baca Evan. Ulangan ini kan sesuai kata tertulis. Jadi mulai diperingatkan Tuhan ini harus sesuai tertulis. Ya. Tertulis apa saja di dalamnya. Dia sabat, kita tertulisnya kita ikuti sabat. Dia bilang Pesak, tertulisnya Pesak, ya ikuti Pesak. Tapi Pesaknya ini perayaan harus kita perhatikan. Coba Ulangan 28, 58 Pak. Agak keras. Jadi ini ada ancamannya. Kalau engkau baca lengkap itu namanya Ulangan. Ingat lagi, biar pendengar juga pun nanti akan biar dibaca dengan baik, dengan benar, gitu kan? Kalau kita baca selengkapnya di sana Ulangan 28 ayat 58 sampai 61 itu ada ancamannya saudara-saudara. Tidak sesuai namanya perintah Tuhan itu ada ancamannya. Ada ancamannya. Ini masalah Pesak. Saya sampai benar-benar sampai geleng-geleng kepala. Geleng-geleng kepala, apa pikirannya orang ini? Ya, apa pikirannya orang ini? Dia mengatakan bahwa Pesak itu eretnya nanti sore. Ya. Jadi namanya tanggal dengan hari itu hidup sama mati. Ya, itu yang sebenar-benar ini orang apa dalam pikirannya. Kalau dia bilang nanti penanggalannya Pesak, penanggalan 14, saya terima. Kan 14-nya sudah selesai, nanti kita jalan terus nanti sampai sore, ya, dia akan hilang. 27-nya kita nanti ini tanggal 27-nya pas 00:00. Hilang angka 27 ini. Keluarlah namanya 28. Itu hari Minggu. Dia pun sendiri di sana nanti, kan gitu kan. Jam 19 berakhir juga lah 14-nya. Keluarnya namanya di 15-nya. Kan begitu. Kenapa sih? Kok enggak jam ke-24 dia baru keluar? Ya, karena penanggalannya beda. Penanggalannya kita ini tengah malam, penanggalnya mereka berdasarkan namanya benar. Sehingga pada waktu namanya dia jam 19 itu di sana, Israel sana, maka keluarlah namanya tanggal baru. Ya. Jadi ada namanya 9 awal, nanti juga ada 9 akhir. Ya. 9 awal nanti yang kita sudah tinggalkan itu keluar namanya 14. Dia berakhir lagi nanti sore pada waktu kita tank nanti 22:00, makanya berakhir juga lah namanya 14, makanya keluarlah namanya 15. Keluar 15, kita pun juga keluar 28. Ini tidak salah, saudara. Tidak tahulah cara-cara berpikirnya, itulah penyelewengan demi penyelewengan, dan banyak sekali korban. Tidak sedikit korban. Ya, kalau kita lihat sekarang ini, jadi Pesaknya bangsa-bangsa itu memang saya tidak lihat ada kata Pesak di situ, hanya ada namanya Jumat Agung, itu kan. Dari Jumat Agung kalau nggak salah ini sampai 1 minggu itu selisihnya, ya. Kalau tidak salah saya lihat gitu kan, ya. Sebenarnya menanggalkan ini masalah sekarang sudah mulai benar, ini sudah mulai orang sadar sebenarnya. Hanya yang kalau ada orang sudah belajar kita suci, terus dia rayakan Sabat ini dengan benar gitu, terus ini tadi yang
tadi 14-nya tadi itu tanggal 14-nya Nisan tadi sudah ada di Sabat tadi ini, terus dia tanggalkan sendiri, terus dia bilang eret di Hamdalahnya dia lah atau akhirnya saya sampai geleng-geleng kepala. Kita mau ngomong apa lagi ini orang? Ya, ini saya mau ngomong gitu loh, berdasarkan ini yang saya pegang ini kan begitu. Makanya kalender sekarang ini ya katanya sudah 3 tahun yang lalu apa 4 tahun yang lalu sudah dibenarkan itu kalender. Kalau kalender dulu yang dicetak dulu awalnya dulu yang berapa tahun yang lalu ya dari saya lahir ya sampai berapa tahun yang lalu itu dulu dicetak tuh di kalendernya begitu ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Baru nanti di awal lagi Senin. Sekarang itu sudah benar. Kalender itu dicetak sekarang itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi Sabtu itu kenanya angka 7. Kan begitu. Sudah benar itu sebenarnya. Tapi kalau sudah benar seperti itu orang mulai benarkan itu terus ada orang mundur, saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu ini kalau ada orang yang pesak, kan ada lagi pesakan sekarang sebentar lagi dia pesak katanya. Saya tidak tahu penanggalan dia dari mana. Mau penanggalan apanya Israel nggak ada, mau penanggalan Gregorian juga nggak ada. Ini bagaimana dia mau merayakan? Kan begitu. Ini parah loh saudara. Ya. Kenapa saya juga parah ini kan begitu ya? Ya. Karena ini tadi penanggalannya. Ini yang saya pegang jamin. Kan begitu ya. Kalau namanya apa orang Kristen ini kan memang agak bingung. Ya, mereka bingung. Bingungnya kalau baca namanya keempat penginjil ini, Matius, Markus, Luka maupun Yohanes. Gitu kan. Tapi Yohanes itu jelas, sangat jelas masalah Pesak ini. Ya. Ini juga banyak orang yang salah tafsirkan itu. Kalau Matius Markus bilang itu hari pertama. Jadi hari pertama mungkin saja dalam pikiran mereka itu adalah 14 ya. 14 gitu ya. Jadi hari pertama itu adalah persiapan itu 13 kan di domba-domba ini kan sudah dipotong-potong gitu kan. Makanya Yesua sendiri pun matinya tanggal 13. Gak boleh tolak itu ya. Loh dasarkan kamu acuannya dari mana? Kan begitu. Ya bacalah namanya keempat penginjil ini dengan benar. Supaya nanti tidak salah. Supaya jangan ngawur-ngawur ini sekarang ini kita sudah pesak. Sudah berapa jam yang lalu sudah selesai kita ini. Sudah selesai malam 1 itu sudah selesai kita. Kan begitu. Terus ada orang nanti sebentar lagi ada yang pesak. Katanya jam 10 ya. Ya, ada nanti jam 10 dia pesak. Dia pesak juga mungkin dia bilang itu kan eretnya. Terus ada lagi yang paling menggila lagi nanti ini, wah itu benar-benar nggak normal pikirannya itu. Nanti sore jam 18 ada yang pesak katanya. Itu eretnya katanya. Yang benar-benar sampai geleng-geleng kepala. Ya, ini eret. Ya, padahal ini kan dia mau selesai namanya 14 ini mau hilang kan gitu kan kalau dia nggak percaya. Ya, ini yang mengatakan ini. Sesudah nanti ini sahabat dia buka nanti jam di sana, saya nggak tahu lagi. Terus dia bilang dia berdasarkan orang Yahudi pak, kan katanya saya nggak tahu juga, ya kan begitu. Ya. Tapi berdasarkan fakta, ya, ini yang saya baca ini, karena ini kan saya buka ini kan dari kemarin-kemarin, oh benar ya, itu tidak salah, kan begitu ya. Jadi kalau kita baca perjanjian baru di sana orang bingung, akhirnya apa? Ya, awal berapa ratus tahun yang lalu ya, Kristen ini tidak ada kata Pesak, tapi mereka ada kata namanya Jumat Agung. Yang setahu-tahu saya kan Pesaknya mereka nanti minggu. Jadi setiap mereka itu berdasarkan hari. Penanggalannya juga tidak terlalu jelas, tapi kalau isi kitab sucinya sangat jelas. Ya. Makanya setiap namanya perayaan kita lihat saja lah kan gitu kan, misalnya 14 Nisan itu di mana jatuhnya di hari apa gitu kan. Nah tahun ini 2021 kan jatuhnya di Sabat Sabtu kan begitu kan, sehingga saya katakan bahwa
kita ini kan merayakan hari ini luar biasa karena memang dia sabat mingguannya dan sabat tahunan. Itu namanya Hagadol kan. Kenapa dibilang Hagadol atau hari besar itu? Karena ada korban yang begitu banyak. Tidak sedikit loh sudah. Yang tadi hari persiapan tadi ini dari tanggal 10 itu sampai tanggal mau masuk tanggal 14 itu, tanggal 13 itu domba itu bukan 1 ekor. Jangan berpikir-pikir dan kita ini yang dibantai dulu itu 1 ekor, 2 ekor gitu kan. Israel sudah jutaan. Gitu. Dicatat dalam buku isi kitab suci itu, prajurit perangnya dia yang bisa perang itu anak-anak muda itu, yang masih muda-muda itu 600.000. Nah 600.000 ini kan ada keluarganya, ada orang tuanya, gitu. Kalau kita kalikan saja dengan tadi 600.000 dengan orang tuanya ini, berapa? Itu sudah 1 juta lebih. Belum nanti kalau ada apanya adik-adiknya kan begitu, mungkin satu keluarga itu. Kalau kita dulu kan ya banyak-banyaknya anaknya. Ya saya kan tahu sendiri sudah 11 orang kan begitu kan, coba. Jadi kalau 1 domba ini, misalkan 1 domba ini berapa orang dimakan kan begitu, kali saja taruhlah mungkin paling kecil-kecil kan nggak usah kita 600.000 lah, ambil saja dari 600.000 orang perang tadi, kita ambil setengahnya saja lah, ada 300.000 domba yang dipotong untuk taruh darahnya itu di pintu-pintu supaya nanti yang lewat ini Pesak tadi ini, yang lewat tadi ini Tulah tadi, supaya dia nggak menimpa orang Israel. Itu baru yang dipotong. Belum lagi nanti yang mati pada tanggal 14 itu. Sekarang ini kan orang Israel kan masih ada di dalam rumah-rumah. Kalau mereka ikutin berdasarkan isi kitab suci mereka, terus berapa orang Israel yang mati? Ya, pasti mereka banyak, jutaan juga. Nah setiap bapak punya anak laki-laki. Ya, misalnya kalau 1 juta di sana orang Misraim sana, ya, Misraim atau Mesir yang mereka kenal, Kristen kan Mesir lah kita sekarang itu. Ya, itu berapa? Kalau 1 juta kalau tiap anak laki-laki pertama itu mati, kalau 1 juta berarti ada 1 juta orang mati. Nah itu baru namanya manusia. Anak belum lagi hewannya. Sapinya berapa, dombanya berapa, kudanya berapa, untanya berapa, keledainya berapa. Coba berapa juta dan sangat mengerikan, sangat mencekam. Ini yang sangat mencekam inilah. Sehingga saya kalau ada nanti yang merayakan nanti sore, saya tidak tahu lagi orang ini cara berpikirnya. Ya. Cara berpikirnya saya tidak tahu lagi. Kan begitu, ya. Coba, marilah kita baca nanti di Perjanjian Baru. Ya. Sekalipun itu sebenarnya tidak ada perjanjian, kan semua di dalam yang ditulis oleh keempat rasul ini, ya, maupun Rasul Saul, ya, itu semua banyak kan kutipan dari Taurat, kutipan dari nabi-nabi, maupun kutipan dari Mazmur. Ini pembaca, saya ini pembaca, saudara. Saya pembaca ini gak tanggung-tanggung. Saya sampai sekarang ini sudah 21 tahun, sudah masuk 135 kan, mau masuk 136 kali. Coba tanya sajalah corpo di mana-mana, ada nggak yang bisa menghabiskan kitab suci itu? Kitab suci itu 14 hari dari Kejadian sampai Wahyu, pasti orang tidak akan nyaut. Ya, membaca 14 hari itu lu harus punya fisik yang begitu kuat. Ya, matamu itu tidak boleh lelah, pasti bisa. Tapi setahu saya ini yang sekuat saya hampir gak ada deh. Coba kita lihat aja. Ya, seumur umur saya itu orang penjalannya udah tertati-tati, udah terbopok-bopok kan begitu kan ya. Ya, kalau keluar sedikit udah jeketan gitu kayak ayam sakit kan begitu. Ya. Saya merasakan bagaimana saya membaca kitab suci ini. Dengan tekun, konsisten. Saya ini baca konsisten. Kalau orang fasih-fasih begitu, ya itu tadi kalau diomongin, ini loh ada tanggalnya. Oh Pak, nggak ada Pak, kami lebih percaya di sana. Oh ini kami banyak. Terus dia ngomong lagi. Karena semua itu banyak.
Nggak ada seperti Bapa. Betul, benar katamu. Nggak ada seperti saya. Baca kok, baca dengan baik. Ini yang begini-gini, yang ngomong-ngomong begini, itu orang-orang yang fasik. Fasik aja, bacanya itu ya seada-adanya, gitu, nggak dibaca lengkap. Tapi kalau engkau baca nanti sana, apa dua raja nanti, ya, ketemu di sana. Dua raja-raja 12 itu ketemu nanti, ya. Pada waktu namanya Yerobeam ini, dia bikin ibadah baru. Ya. Bayangkan aja itu Yerobeam ini, dua raja-raja 12 sana, dia bikin ibadah baru. Ibadah barunya begini sudah, ya. Pondok daunnya dia sebut namanya pondok daun. Tanggalnya dia tetapkan, bulannya dirubah sudah. Pondok daun itu kan 15 bulan 7 lah kan begitu. Tapi dia ganti jadinya 18. Coba, apakah pada waktu dia ganti 18 ini yang jutaan orang tahu nggak? Tahu. Tahu. Iya, bulan 8. Bulan 8 itu tanggal 15. Aslinya 15 bulan 7. Begitu. Ya. Gitu. Apakah orang tidak tahu pada waktu dia roba ini? Tahu. Apakah semua bodoh itu sekalipun mungkin mereka baca kitab suci pasif, tidak aktif, tapi yang pasti dari nenek moyang mereka ini, ya, sudah begitu. Gitu. Bukan nenek moyangnya, karena pada waktu dia roba, nenek moyangnya. Jadi nenek moyangnya ini, ya, dari Mose ini sampai berapa ratus tahun itu, sampai kepada Yerobeam. Apa yang terjadi? Kalau orang pembaca yang aktif tahu risikonya, ya, apa risikonya? Mati konyol. Ya, merubah tadi ini apa mati konyol? Mati nggak namanya Yerobeam? Sapu bersih, anak-anaknya semua nggak ada lagi penerusnya, sapu bersih. Begitu juga lah Baisa. Baisa ini namanya Yerobeam ini kan namanya kerajaan utara Samaria. Habis lagi penerusnya lagi namanya Baisa. Baisa itu saudara disapu bersih juga, ya. Karena dia ikuti penanggalan namanya Yerobeam. Gak kapok juga kan begitu. Datang lagi namanya Ahab. Ahab lagi ini, ya, Raja Ahab lagi ini, lebih gila lagi. Ya, dia sudah ikuti lagi tadi namanya anak sapinya tadi Yerobeam, dan juga pun hari-hari rayanya dia roba. Yang paling menggawat lagi ini namanya Raja Ahab ini, ada penyembahan tambahan lagi, ada namanya Baal dan Aserah. Inilah yang ditantang oleh namanya Elia, kan begitu, ditantang. Ya, kalau kita baca selanjutnya, wah Elia kan dia berani kan begitu kan, ada Nabi Baal, Nabi Aser. Jangan kita berpikir-pikir, oh Nabi Baal itu dengan Nabi Aserah itu bukan orang Israel. Salah berat. Inilah orang-orang Israel ini meninggalkan Tuhannya mereka, meninggalkan peraturan-peraturan mereka, bikin peraturan baru. Ya, apa yang terjadi? Apakah keluarga Ahab ini, ya, ada nggak sisa dibersihkan? Ya, istrinya, ya, bukan orang Israel, Isabel. Isabel lagi lebih gawat lagi, ya. Itu penumbang laki, ya. Coba kan, bisa saja dia setir namanya suaminya Ahab ini. Coba dia bisa kendalikan, sehingga apa yang terjadi? Ahab tambah agama lain lagi, nggak tanggung-tanggung, tambah lagi namanya Baal, tambah lagi Aserah. Akibatnya mati konyol. Mati konyol saudara. Itulah yang ditulis tadi itu, yang dibacakan oleh Evan, ya, dibacakan oleh Evan sangat jelas kan begitu. Mati konyol, ya. Ada lagi kalau kita baca tadi Ulangan 53, 28, 53 itu kan, coba kan, tidak sesuai tadi yang kitab suci ini, ya. Kalau kau tidak sesuai nanti isi kitab suci, nanti anak-anakmu loh yang kau makan loh, ya. Kau makan anak, lu baca aja di dua raja-raja sana, ya.
Dua raja-raja itu pada waktu dua raja-raja setelah Ahab itu ada kelaparan yang luar biasa, ya. Ya. Ada kelaparan yang luar biasa. Akhirnya apa? Nggak ada makan, disebeli anaknya. Coba bayangkan anaknya digorok-gorok seperti itu. Ya. Karena inilah orang-orang. Ini orang-orang bukan fasik lagi, bukan fasik itu tidak pernah baca kitab suci lagi. Akhirnya mereka apa yang dikatakan pemimpinnya ikut saja, apa yang dikatakan pemimpin ikut saja. Saya dari dulu saya menentang seperti itu. Saya nggak menantang saja. Ya. Bagaimana kok disuruh begini, kamu begini, disuruh begini, kamu begini. Coba sekarang ada kitab suci, tertulis dalam kitab suci itu harus sabar. Ya. Tapi diperintahkan apa yang ini yang nggak tahu lah sumber dari mana, dia bilang hari pertama. Dia bilang suruh ibadah mingguan itu hari ketujuh, ada bilang hari pertama. Ini dibalik loh, ini yang terbalik juga. Jadi sama ini sekarang kalau saya pikir-pikir, oh benar. Ini benar ini. Ini yang katakan nanti, oh nanti kami sabat Pak, kami pesak nanti sore, itu kan ereknya. Oh, benar terbalik karena memang dari dulu dibalik. Ya. Ini yang sekarang yang mau ibadah mingguan itu hari Minggu ini jutaan, miliaran orang loh. Miliaran perbandingkan yang sabat ini sedikit. Mungkin juga nggak ada 10%-nya, mungkin juga nggak ada 1%-nya mungkin. Ya, berapa sih? Lu lihat aja kan orang yang miliaran ini namanya hari pertama coba. Disuruh Tuhan hari ketujuh, tapi dia bilang buat hari pertama. Ini dibalik. Saya benar-benar dengan mendengar seperti itu, hari besar ini, hari yang luar biasa ini, waduh saya sampai elus-elus dada ini. Ya. Bagaimana pada waktu saya kalau baca di perjanjian baru di sana, ini masalah Pesak, ya. Ya, masalah penyembelihan ada domba ini kan, makanya ada kata roti tidak beragi. Roti tidak beragi Tuhan kita adalah Yesua, itu adalah roti tidak beragi. Dia murni kan begitu kan, ya. Dia kudus. Ya, karena memang dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi ini. Dia menyamar jadi manusia ini. Pada waktu dia menyamar jadi manusia ini, dia tidak bawa atributnya yang dari surga sana, dia kaya raya, dia pakaian yang luar biasa, tidak. Dia menanggalkan semuanya gitu, dia menyamar jadi manusia untuk menyelamatkan anaknya ini. Tapi anaknya tidak kenal. Makanya ada peristiwa yang lalu ini 2000 tahun yang lalu, ada peristiwa yang sangat luar biasa. Itulah tanggal 13 itu. Domba-domba juga dibantai, Yesua lah dibantai juga. Makanya kalau ada orang hari ini dia merayakan Pesak di ujung itu menghina Tuhan. Saya mau beritahukan ini, menghina Tuhan itu. Ingat baik-baik, menghina Tuhan itu tidak ada ampun. Ya. Kenapa saya tidak kata ampun ini? Bukan sekedar namanya saya mengatakan ini ada tulisan. Coba satu orang bantu baca. 1 Korintus 11 ayatnya 24-31. Perhatikan di situ. Ini bicara Pesak ini. Ini yang menulis ini adalah namanya Rasul Saul ini. Ya. Bagaimana pada waktu namanya Yesua ini, ya, menasehatkan kepada murid-muridnya, ya, menasehatin supaya kamu sering ingat apa yang saya ajarkan. Coba baca, Ibu Ana. 1 Korintus, jangan bengong Bu. 1 Korintus 11 dari ayat 24. 24-31 itu kan jelas sekali, nanti coba baca. Agak keras. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi bagaimana dengan cara yang tidak? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita.
Lu bayangkan saja ini saudara, banyak orang sakit, tidak sedikit yang mati saudara. Ini pengorbanannya. Dia mengatakan inilah yang salah tafsir lagi. Ada lagi yang bilang, lu lihat aja kan hari pertama dia makan Pesak. Dia anggap hari pertama itu Pesak itu tadi, itu tanggal 14. Ya, baru nanti dibantai. Terus dia mewakili siapa? Waktu dia mati ini dia mewakili siapa? Nah nanti kalau sore nanti mewakili siapa? Lu rayakan apa? Ini namanya menghina, itu yang diancam di dalamnya. Sedangkan yang dia lakukan tadi, dia makan Pesak bersama dengan murid-muridnya, itu hari persiapan tanggal 13 itu. Tanggal 13 awal, karena semua juga awal lah, pokoknya awal dulu baru akhir. Awal itu malam, akhir itu siang. Makanya kalau kita baca nama kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu, itu misalnya Kejadian tadi jadilah petang, jadilah pagi. Itulah penanggalan. Tidak pernah saya ketemu di dalam kitab suci penanggal itu atau dari 1 sampai ke 6 itu nggak pernah begini. Jadilah petang, jadilah pagi, jadilah petang. Nanti lagi jadilah petang, jadilah pagi. Nggak ada yang terbolak-balik. Semua itu dari 1 sampai ke 6 itu jadilah petang, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi. Itulah yang dilakukan, yang ditulis oleh Mose. Ya? Makanya kalau tanggal ini 14-nya ada di Sabtu ini, Sabat ini, sama penanggalannya. Sabtunya hilang, tanggalnya hilang. Gak mungkin nanti Sabtunya dia gantung sendiri, ada sendiri, terus nanti dia kemudian dia hilang sendiri. Ini namanya otak-otak yang tidak benar ini, yang sumbu-sumbunya pendek. Ya. Miris loh saudara. Kenapa saya yakin betul-betul itu tanggal tidak ditulis ya. Di sana keempat penginjil itu tidak ditulis pada waktu matinya tanggal 13. Ya. Itu hari persiapan. Ditulis hari persiapan. Mari kita lihat. Ya. Coba Ibu Ana kan keras suaranya. Ya. Kita baca karena saya Yohanan itu saya suka saudara. Kenapa saya suka Yohanan ini yang menjelaskannya. Jadi yang menjelaskan Yesua itu siapa sebenarnya, ya. Jadi dia perkataan Yesua itu ada yang sekarang kan namanya Tuhan ini kan ada bilang Tritunggal, terus ada adanya anaknya bapaknya saja kan begitu. Tapi Yohanan ini sangat jelas. Kenapa saya ambil dari Yohanan? Sebelum Ibu Ana baca yang saya suruh ini, coba baca Yohanan 8 dulu Ibu Ana, ayatnya 24. Ya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, mati dalam dosamu. Kata dia ini siapa? Kalau orang itu tidak aktif baca kitab suci, bingung. Tapi kalau kita baca dari atasnya, dari 19-nya ayat 19 itu sampai ke 24 tadi ini, Yohanan 8 tadi, Yohanan 8 ayatnya 24 tadi nggak ngerti. Ternyata kata dia itu adalah bapak-bapak itu punya nama. Namanya Yahweh gitu. Ya. Jadi kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, itu mati dalam dosa. Kalau orang Israel itu tahu adalah Yahweh, itu nggak mungkin mereka bantai saudara. Sekalipun banyak sekali yang dia tunjukkan, orang mati saja pun suruh bangun. Orang namanya yang buta dari lahir suruh lihat, dia lihat kan, kurang apa lagi? Ya, saya teliti ini kan sampai 21 tahun itu belum pernah ada manusia pun seperti itu. Ada manusia yang membangkitkan orang mati. Siapa-siapa yang membangkitkan orang mati? Penelitian saya hanya 2 di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama sana. Siapa mereka ini? Adalah Elisa, kan begitu ya. Jadi tulisannya ini namanya, yang asli namanya kan di sini kan Elia, gitu kan? E-L-I-A. Tapi kalau dia di sana itu Elia, kan pakai Yah di belakangnya ya. Inilah yang kadang-kadang nama-nama semua diganti. Ini sebagian daripada mengaburkan kebenaran ini. Dan begitu kan, ya.
Karena mereka tidak kenal tadi ini apa yang terjadi, saudara. Karena mereka tidak kenal ini bahwa sebenarnya mereka sembah dia, itulah yang Mose tulis itu kan, begitu kan, ya. Bahwa yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub ini mereka tidak tahu karena mereka jadi manusia. Tapi kalau orang meneliti kitab suci ini, meneliti ya, bukan baca, saya akan meneliti namanya. Kenapa saya bilang bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri tadi? Selain ini perkataannya sendiri maupun juga di Yohanan, coba Yohanan 14-an ayatnya dari 7 saja sampai ke 10. Dari 7 ya, jadi Yohanan 14 ayat 7 sampai ke 10. Dengarkan itu. Sekiranya kamu mengenal aku, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. pasti kamu mengenal Bapakku. Kalau kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapak. Terus? Sekarang ini kamu mengenal dia. Sekarang ini kamu mengenal dia. Dan kamu telah melihat dia. Kamu sudah melihat dia. Kata Filipus. Kata Filipus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tuhan, tunjukkan yang katanya Bapa melulu itu orang Bapa itu, tunjukkan Bapa kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Filip. Terus? Maka kata Yeshua kepadanya. Kata Yeshua kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Barang siapa melihat aku ini sudah melihat Bapa. Sampai di situ saja. Apalagi yang kurang? Ya. Kalau ini hanya sekedar seperti itu, kalau dia tidak lakukan seperti yang dilakukan ini sebelum jadi manusia, itu nggak usah percaya. Siapa lagi? Saya teliti ini dari Kejadian sampai Wahyu ini kan tidak pernah ada satu orang pun kecuali namanya Yahweh ini. Laut saja pun dia belah. Gitu? Coba dia belah ke laut, Sungai Yordan yang begitu derasnya itu di stop, itu nggak asal pakai bendung-bendungan. Coba bayangkan aja air itu kembali lagi ke sana, ke hulu. Coba ya, mereka punya perang laut itu adalah luar biasa. Makanya pada waktu dia datang di bumi ini menjadi manusia ini kan begitu kan, wih luar biasa juga. Karena kalau tidak, makanya saya teliti ini orang-orang yang tidak teliti. Makanya kalau kita baca namanya Filipi 2 ayat 6 sana kan, menanggalkan, mengambil rupa manusia. Apa yang dia tanggalkan? Kalau orang tidak teliti, apa yang dia tanggalkan? Ya. Yang dia tanggalkan itu kemuliaannya. Jadi kalau kita ngomong ini, kita ini kan yang manusia-manusia berdosa ini kan, ya nggak mungkin bisa, ya pasti mati kan begitu kan. Permintaannya Mose kalau kita baca di sana kan, apa Keluaran 34 sana itu kan gitu, perlihatkan kegemilanganmu gitu, nggak bisa itu Mose, nggak bisa lah kan begitu kan, ya itu bisa mati loh nanti. Ya udahlah kalau penyasaran benar, ya sudah ketutup saja, mutu gua balik benar. Jadi Tuhan kita ini yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub dipermaklumkan, berwujud itu kita pegang dulu, ya. Makanya orang tidak pernah baca, orang juga nggak masuk, pasti nggak masuk. Kita baca Kejadian sana kan 12 ayat 7 kan sana kan, dia menampakkan dirinya kepada namanya Abraham. Pada waktu dia menampakkan dirinya Abraham dulu, dia begitu mulianya, apa segala kegemilangannya tidak, dia menyamar jadi manusia kan begitu kan, dia jadi manusia. Begitu juga lah ini waktu dia datang pada 2000 tahun lalu itu, dia menyamar, tidak seperti lagi waktu bicara dengan apanya Abraham sangir, tapi dia betul-betul melalui rahim seorang perempuan. Ya, itulah kemahakuasaan ini yang ditangkap oleh orang Yahudi sendiri pun maupun orang-orang Goim ini, sehingga orang sekarang bingung, ada Tritunggal lah, duanya Tuhan, itu namanya konyol namanya, karena ketidaktahuan. Itu tadi yang diputar balik, ya, dijungkir balik. Di dalam kitab suci ini kan, kamu memutar balikan kebenaran, kamu memperkosa perintah Tuhan kan benar, ya. Ini sekarang terbukti lagi kan, pada ini kan tanggalnya sudah berjalan. Dia bilang nanti terus dia bilang saya percaya Yahudi. Ya memang betul, pada waktu Yeshua datang di bumi ini benar, ya nggak ada ahli Taurat satu pun ada namanya, ada namanya Nakdimo. Jadi ini tulis ya, namanya Nakdimo, ditulis di lembaga kitab Indonesia itu bukan Nakdimo, itu siapa? Ya?
Nikodemus. Tulisannya di lembaga kitab Indonesia Nikodemus gitu loh. Padahal kalau tulisannya aslinya dia ini aslinya lahir orang ini kan kenapa sih dikasih? Ini mereka tulis ini nak Dimo ini ya kan sudah mati gitu loh. Mungkin tulang-tulangnya sudah kakak ada dua kan tiba-tiba kemudian hari kan ditulis orang Nikodemus. Ya. Nikodemus. Ya. Itulah diputar balikan. Kan gitu ya. Kita lihat saja sekarang kejahatan orang ini. Zaman sekarang apalagi ini sudah saya anggap zaman edan ini, semua sudah edan. Mereka tidak mau lagi berdasarkan kitab suci. Kalau mereka kenal itu nggak mungkin lah orang-orang Israel karena memang tidak kenal. Mereka tidak perhatikan lagi karena mereka lihatnya ini anak tukang kayu, bapaknya tukang kayu, maknya kita kenal. Dia juga nggak sekolah. Kan begitulah dulu. Ya. Kalau saya membaca kitab suci karena memang saya ini beda dengan orang lain. Saya tidak pernah dari dulu itu dengan orang lain saya teliti kitab suci, saya teliti jam-jam gitu kan. Sehingga saya mengakui nama Yahweh. Yahweh lah Tuhan, tidak ada yang lain. Sebenarnya juga orang Kristen itu tidak boleh tolak. Hanya tadi ini yang pasif-pasif ini, apalagi yang tidak pernah baca kitab suci. Setiap mendengar nama Yahweh langsung sesat itu. Wah itu menghujat nama Tuhan itu. Padahal di dalam kitab sucinya sendiri pun masih ada tulis. Karena ini orang tadi ini tidak pernah baca kitab suci, akhirnya apa? Dengar kita Yahweh, itu beda. Makanya kalau ditanya saya, kalian dengan saya sama, saya bilang kita itu sama, saya bilang tidak, saya beda. Ya. Bayangkan aja masih ada tulis di kamus Indonesia itu, ya. Tulisannya kan mereka kan di sini diganti Yahweh itu diganti namanya Tuhan huruf besar semua. Kadang-kadang Allah huruf besar semua. Terus ini tadi yang tidak pernah membaca kitab suci, ada juga yang pasif-pasif. Wih kalau dengar begitu, yo Pak sesat, kan begitu kan? Begitu juga lah sekarang ini. Ini orang-orang sekarang ini yang tidak mau melihat Pesak ini yang benar tadi itu yang orang-orang fasik yang tidak baca juga. Oh itu gampang sekali, langsung apa kata pemimpinnya ikut saja. Akhirnya korban lagi banyak korban. Kenapa saya bilang itu saya ini betul-betul yakin bahwa tanggal 13 itu memang tidak ada tulisan di perjanjian baru, tapi di perjanjian lama Pesak itu tanggal 14 kali. Ke 15-nya roti tidak beragi. Ke 16-nya buah sulung. Mari kita uji. Mari kita uji nanti. Sekalipun tidak ada tulisan di sana, tapi ada perkataan Yesua. Ya. Yesua itu ada di perut bumi 3 malam 3 hari. Jangan dibalik-balik. Kalau di tulisannya di Gregorian itu 3 hari 3 malam. Biasakan diri ya. Ini supaya kita ikut yang benar. Jadi perkataannya Yesua itu adalah 3 malam 3 hari. Mari kita uji nanti apakah benar 3 malam dan 3 hari. Sesuai yang ditulis oleh rasul-rasul ini sekalipun tidak ada tanggal. Tapi kalau di Pesaknya di orang Yahudi nggak boleh tolak. Tadi kan sudah dibaca lengkap oleh Evan kan begitu ya. Tanggal 15 itu adalah roti tidak beragi. Tanggal 16 itu buah sulung. Terus tanggal 14 itu Pesak. Tanggal 13 itu dari jam 10 sampai tanggal 13 persiapan. Makanya potong dompanya kan 3. Mari kita uji nanti. Coba baca Ibu Ana. Kita ambil, tadi kan sudah saya ngomong tadi kenapa saya ambil Yohanan, karena tadi dia menjelaskan Yesua dia tulis perkataan Yesua ini bahwa aku ini adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain. Yohanan 19 ayat 14 Bu. Ya. Hari itu ialah hari persiapan Pesak, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah sampai dulu situ 14 saja. 14 saja. Ya. Coba ulang. Hari itu ialah hari persiapan Pesak, kira-kira jam 12. Ya. Bayangkan aja ya. Jadi jam 12 ya. Hari itu adalah hari persiapan Pesak. Mau tanya jemaat, hari persiapan Pesak ini
persiapannya tanggal berapa? Dari 10 sampai 13. Ya, berarti tanggal berapa? Ya, 10 Pada sampai waktu 13. iya, tadi kan dia bilang sebelum mayat ini 13. ya, 13. sebelum masuk namanya hari besar itu supaya mayat lengkap tadi siap lengkap dulu. Terus di 31-nya ayat 31 supaya lengkap lebih jelas di sini. Tadi di atas kan 16 persiapan. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Ya. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Ya. Bayangkan aja, supaya mayat-mayat ini tidak ada, karena mau memasuki apanya Sabat yang mereka mau masuki apa? Pesak. Pesak. Tanggal berapa? 14 Pesak. Kita uji ya, kita catat dulu ya. Tadi dia bilang itu kan hari persiapan, ya. Hari persiapan karena penunjuk di kitab suci dia ambillah domba ini, ya. Kurunglah dia sampai ke 14. Jadi sebelum 14 lah. Ini kan sesuai ini kalau yang kita baca tadi. Jadi supaya mayat ini tidak ada terus sana, kan begitu, karena hari itu adalah persiapan, turunkan mayat ini kan mau masuk tanggal 14. Itu dicatat dulu, ya. Jadi ini harus pakai kepala dingin. Kalau tidak pakai kepala dingin pasti dia pakai orang Yahudi. Oh, saya lebih orang Yahudi, Pak. Jadi orang bukan namanya isi kitab sucinya. Lanjut ke bawahnya itu 41. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada satu. Bukan tadi ayatnya tadi 31 di bawah 42 kalau nggak salah 41. Tapi tidak satu. Semua kan terakhir kan 40 apa ayatnya. Ayat 42. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus. Tuh kan? Ini kan dia bilang kan, karena hari itu hari persiapan, tidak bicara Pesak. Inilah yang disalah tafsir, hari persiapan itu hari pertama. Bolak-balik lagi dianggap itu hari pertama itu adalah hari Pesak. Kalau dibaca yang lain di sana bingung, tapi kalau di sini saya nggak bingung. Kenapa saya yakin betul-betul nanti bahwa betul-betul urutan seperti itu tanggal 13, 14, 15, 16, ya, karena sesuai namanya keluaran, gitu kan, keluaran juga. Terus ada perkataan Yesua sendiri, anak manusia itu ada 3 malam 3 hari di dalam perut bumi, sama dengan Yona. Yona itu ada di perut ikan itu 3 malam 3 hari. Begitu juga lah anak manusia itu ada perut bumi maksudnya dimasukin ke kubur di dalam, kan begitu. 3 malam 3 hari. Mari kita uji betul-betul. Baca Yohanes 20 yang pertama. Kita uji ini kita bicara ini. Pesak ini harus kita bicara, ini tidak boleh enggak. Karena ini ada hukumannya. Hukumannya tadi kita sudah baca di Korintus. Baca. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan telah melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pagi itu berarti jam berapa? Di sana kita bicara Israel, bukan di sini. Ya, bisa jam 6. Ya sudah mulai terbit kan matahari kan? Dia terbit matahari kan? Kubur nggak ada. Tanggal berapa kira-kira pada waktu itu? Kalau berdasarkan ini kitab suci, kita urut dulu ada. Tadi kan dia bangkit pada hari pertama, pada kubur nggak ada, ya, kuda kosong, kan begitu, ya. Sebelum namanya hari pertama itu hari apa? Hari ke-7, Sabat. Nah, kita pegang kan. Sesudah Sabat itu baru nongol namanya hari pertama terdiri dari 1 malam 1 hari. Ternyata pada waktu datang pagi-pagi itu kuburan sudah kagak ada. Mari kita uji.
perkataan Yesua tadi, ada Yona itu di perut ikan 3 malam 3 hari, begitu jugalah anak manusia itu tadi ada di perut bumi 3 malam 3 hari, kan begitu. Kita uji bahwa dia benar-benar masuk di perut bumi itu, awal 14 itu kita uji, kan gitu. Ya. Kita uji. Ya. Waktu masuk nanti tanggal apa tadi persiapan tadi ini kan mereka kan mau masuk namanya Sabat Agadon gitu kan. Sekalipun tidak ada tulisan 14 di situ, ya. Tapi kalau di sana sangat jelas dong kan begitu, sangat jelas sekali, tidak boleh dibantah kan begitu. Tanggal 14 itu adalah Pesak. Mari kita lihat bahwa benar-benar Pesak itu tanggal 14 dia mati, awal dikubur, dia masuk di dalam, kita lihat kan begitu, ya. 3 malam 3 harinya, ya. Tanggal 14 itu terdiri dari apa? Malam dan siang. Pada hari itu hari apa? Saya mau tanya. Pada hari tanggal 14 kenanya hari apa? Kamis. Pasti kan? Jadi pada waktu dia mati tanggal 14 hari Kamis. Kenapa saya bilang Kamis? Tidak ada tulisan Kamis loh di situ. Tidak ada. Yang ada hanya hari pertama. Mari kita mundur ke belakang. Hari pertama kan mayat nggak ada. Hari Sabat. Sebelum Sabat apa? Sebelum Jumat apa? Kamis. Nah, kita lihat kan. Tidak bakalan salah saya bilang, ini yang betul-betul ini banyak korbannya nanti, ini banyak mati orang-orang. Mungkin saja pun di sekarang ini dia tidak mati mungkin secara fisik, tapi dia sudah mati secara rohani. Ini kalau ada yang menolak ini, yang memutar balikan seperti namanya Sabat ini, bilangnya 7, dia bilang ke 1 gitu. Mari kita uji. Berarti kan hari Kamis dong. Kamis ya, kita uji. Kamis itu terdiri dari malam dan siang. Berarti 1 malam 1 siang. Tulis. Jumat itu terdiri dari malam dan berarti 2 malam 2 siang. Maju lagi. Sabtu itu malam dan siang. Berarti berapa? 3 malam 3 siang. Jadi dia bangkitnya dia hari apa? Sabat Kalau dibilang orang Israel itu kan Habda, disitulah dia bangkit. Jadi genaplah apa yang dikatakan Yesua. Jadi matinya dia, domba sangat tidak boleh dibantah dan tidak boleh dibantah sedikit pun, kan begitu. Makanya pada waktu bangkitnya Yesua itu, ya, karena itu namanya pas buah sulung. Berdasarkan isi kitab Taurat di dalam tanggal 16 itu namanya buah sulung. Yang dikatakan buah sulung karena dia bangkit pada buah sulung tanggal 16. Jadi tidak bisa mereka tolak lagi. Ya, kalau ada nanti ini sesudah ini Pesak dia sore, itu namanya pembangkangan luar biasa, itu kejahatan yang luar biasa. Ya, nanti kita buktikan suatu saat nanti. Ada yang melakukan ini penyimpangan seperti itu, kita buktikan betul. Sekarang belum dia rasa, ya, belum. Pada waktu nanti napasnya yang sudah hilang dari lehernya baru tahu, ya. Apa perkataannya Luka 16 di sana, ada orang kaya dan orang miskin, ya. Pada waktu orang kaya dengan sombongnya, mungkin dengan kepintaran segala macam, ya kan. Kalau ngomong masalah kebenaran segala macam, kadang-kadang dia putar balikan. Dia udah memutar balikan di dalam kisah-kisah suci, itu kan bukan orang biasa. Ini yang punya titel-titel, diputar balikan, dijungkir balikan. Akhirnya apa? Ya. Siapa? Lazarus atau Eliasar? Ya. Ya. Ditulis lagi di dalam kitab suci ini yang dibaca sehari-hari orang-orang, itu namanya ya, Lazarus dengan Eliasar itu beda nggak ya? Bayangkan saja itu kan begitu, dia bernama Eliasar. Orang kaya dengan Eliasar. Ditulis mereka di sini, itu bagian daripada mengelabui, ya.
Ini yang memutarbalikkan kebenaran ini juga dulu pun tidak begitu. Yang memutarbalikkan sekarang Pesak segala awal-awal yang begini-gini kan awalnya mereka dulu kan ya itu tadi. Jumat Agung, ibadah mingguannya, minggu gitu kan, yang menjungkir balikan isi kitab sucinya. Ya. Mana ada di dalam disuruh apa mingguan itu sekalipun, oh apa itu tidak masalah, itu hari-hari apa saja. Baca kitab suci. Makanya saya bilang Sabat itu kan kekal. Pesak itu kekal, tadi sudah dibaca oleh Evan. Tidak boleh ditolak itu. Ya. Satu hukum berlaku. Langgar hukumnya tidak ada ampun. Itu anaknya saja sampai sekarang nggak ngomong-ngomong, saudara. Itu mana? Ya, bait suci dibangun. Nggak ada, tinggal itu tembok dicium-cium. Apa karena benarnya mereka? Apa karena tadi mau dengar? Oh, kami dengar orang Yahudi. Ya. Sampai sekarang ini mereka belum kembali kepada yang benar, belum mereka dengar apa suara bapaknya mereka. Oh, Israel itu anak loh. Weh, kalau kita sekarang ini bangga betul, wih kami yang anak, kami yang di ruangan Maha Kudus. Itu kalau orang yang nggak baca kitab suci. Kalau aku yang baca kitab suci, lu nggak pernah ke situ. Lu jangankan lo ini, itu yang 9 suku saja pun kagak protes di ruangan Maha Kudus. Maha Kudus. Ruangan Maha Kudus itu sudah ada petugasnya, sudah diangkat. Hanya orang-orang Lewi aja yang masuk di situ. Lu yang lain-lain dia di luar sana. Bukan di luar berarti mereka tidak selamat. Ini tugas masih mau. Kalau di sini dibalik, kamilah nanti yang ruangan Maha Kudus. Ya, ya itu kalau yang tidak baca kitab suci, belum kau bohong-bohongin. Tapi kalau saya ini yang meneliti kitab suci ini, gitu. Dari Kejadian sampai Wahyu ini sudah ratusan kali ini kan, coba kan lu mengelabui begitu saja, tidak bisa. Karena saya bilang saya ini kan berdasarkan isi kitab suci kan gitu kan. Coba baca lagi, ini kan bicara apa Pesak atau kebenaran atau sesuatu tulis. Baca Iprim 6 ayatnya 4 sampai 6. Iprim yang mereka roba lagi ini Goim ini kan apa Ibrani lah. Iprim tulisannya. Iprim 6 ayat 4 sampai 6. Perhatikan, dengar, simak baik-baik. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Tuhan, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Elohim bagi diri mereka dan menghinanya di depan Tuhan. Enak saja, kau turunkan lagi, kau salibkan lagi, mereka jungkir balik, saudara. Maksa bilang hari ini hari yang luar biasa, saudara. Ya, kenapa dia luar biasa? Mereka siksa, mereka ludahi. Yang paling betul-betul saya itu sampai gak berpikir, ambillah namanya mahkota, kan biasa dari emas lah, dan berlian dari atas, diambilin sama mahkota ini kan duri-duri ini kan ditancapin ke kepalanya sana, mungkin pok gitu kan, ketancap juga duri-durinya itu, coba sampai darahnya bercucuran ya. Habis itu diambil tongkatnya itu namanya tongkat bulu kan begitu. Bulu tahu nggak itu kalau di Sumba sana ada namanya nalo. Jadi namanya rumput ini tinggi juga, tinggi loh nalo ini, tapi segede ibu jari lah kan begitu, segede ibu jari, tapi bentuk seperti bambu, kayak bambu kecil tapi rumput dia, kayak rumput lah kan gitu ya. Kalau dia belum bercabang itu ya kayak rumput saja. Itu bulu namanya, diambil itu, potong itu, dikasih, sebelum dikasihkan ini tongkatmu ya, sebelum dikasih pun dipukul ke kepalanya. Coba bayangkan saja kalau ada yang sekarang ini yang seperti itu, saya tidak tahu lagi itu manusianya nanti gitu ya. Saya masih ingat betul-betul, saudara ya, berapa tahun yang lalu waktu saya angkat nama Yahweh itu, saya dikucilkan, saya diolok-olok, saudara ya. Itulah di antara itu sesatlah dan lain sebagainya. Apa yang olok-olok saya itu, semua ada mati, banyak yang mati konyol, saudara ya. Ada yang mati penyakit, semua lah kebanyakan seperti itu ya. Saya diam aja. Pada waktu diolok-olok ada teman saya tidak pernah ada, keluarga saya gitu. Istri saya belum menerima gitu. Tinggal anak saya masih kecil-kecil. Mereka betul-betul terima namanya Yahweh itu. Saya sampai bingung,
Seanak kecil itu kan jarang sekali yang mengikut Bapa, biasanya dari maknya gitu loh. Mereka konsisten, mereka tidak mau itu. Saya yakin dan percaya itu. Itulah rohnya Tuhan itu. Bagaimana roh Tuhan itu menguasai anak-anak saya itu sehingga nama ini dipegang kan gitu. Berapa tahun ya, saya nama ini saya terima ini ya. Sudah lama ini, sudah 21 tahun bertahan sama Yahweh. Sekalipun banyak yang olok-olok, makanya saya bilang keluarga-keluarga saya ini, tolong jangan dihina ini. Kalau engkau hina baca kitab suci, jangan kau bikin kitab suci ini mulus. Giliran sampai kau, kalau lu mau ke minggu gitu kan baru kau tenteng gitu kan, sampai di sana kan karena Pak Pendetamu terlalu cepat-cepat dia buka kitab suci, lu gak tahu lagi, akhirnya lu tutup, lu ngantuk-ngantuk kan begitu kan, habis itu kan amin kata lu amin, akhirnya lu gak tahu, pulang lagi lu simpan lagi kitab suci, sehingga pada waktu ketemu Yahweh ini kan, oh itu Yehova, sesat dia ya, itu ditulis di dalam, karena namanya Yahweh ini sudah dari generasi ke generasi, ditulislah di belakang itu supaya nama ini tidak boleh dilupakan ya. Pertahan ya. Apanya? Ya? Ya. Itulah firman yang kita dengar hari ini, supaya tuntas ini. Tadi sudah dibacakan tadi ancamannya. Baca lagi apanya, Ibrani 10. Baca Ibrani 10 ayatnya 29 sampai ke 31. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Elohim, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan dan balik. Tuhan akan menghadiri umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Ngeri benar kalau kita jatuh di tangan Tuhan. Siapa saja yang coba-coba yang mengacaukan ini. Ini ancaman, bukan saya, kan begitu ya? Bukan saya. Ini adalah ancaman. Ya. Kalau mungkin di sana aslinya dulu orang gitu kan, mau berjam-jam pun ya nggak apa-apa kan gitu. Apalagi Sabat itu kan biasanya orang-orang Yahudi itu kan itu mungkin satu hari suntuk aja mereka di situ gitu kan. Tapi kalau kita orang-orang goim ini kan setengah jam gitu dia udah mulai ngantuk-ngantuk. Apalagi kalau saya ngomong ini kan sudah 1 jam, orang sudah nggak berminat lagi. Itulah tadi itu saya bilang, gitu. Baca 1 pasal, belum 1 pasal juga, baru setengah pasal lah ngantuk. Akhirnya nggak ada yang masuk, kan begitu kan? Ya kalau saya ini kan baca kitab suci kan berjam-jam, coba kan? Bila perlu 24 jam itu saya baca. Ya. Sehingga saya bisa begini gitu loh. Jadi kalau kau bicara namanya isi kitab sucinya, tak dulu, saya tidak bisa murut-murut begitu aja. Ini kita bicara namanya perintah Tuhan. Hari ini Pesak, gitu kan? Ini Pesak karena sekarang ini terakhir ini, jadi di Indonesia ini jam 10.43. Di Israel sekarang itu jam 6.43. Ini ada tulisan ini dia jalan ini kan, Yerusalem kan begitu. Ini ada tulisannya, jadi saat terakhir supaya dicatat ini, maupun nanti pendengar yang lain ini kalau ada yang menonton ini khotbah ini ya, gitu, yang membuka di Facebooknya Ibu Ana dan lain sebagainya, supaya ini ada bukti yang saya ngomong. Saya tidak asal ngomong, tapi ada catatan di sini. Ini jam ini, jam 6.44 ini tanggal 14 menuju kepada penutupan ya. Jadi nanti orang kalau ada yang menonton melihat ini, catat saja nanti pada waktu nanti 00-nya kita ini akhir ini 27 itu, maka di Israel ini antara tanggal 18 atau 19 di sana, makanya 14 tadi yang nongol sini 14 di angka 6 ini hilang dia. Keluarlah lagi 15. Itu namanya roti tidak beragi. Sampai
di situ saja firman Tuhan